Baik, kita lanjutkan pengenalan metode Qiroati. Buku ini pertama kali disusun oleh beliau Ustadz Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Buku yang pertama diterbitkan adalah buku 10 jilid seperti ini, dan sudah ada sekarang yang dalam bentuk dua buku, biru dan orange. Buku inilah yang dipakai di SD Semesta, yang sampai sekarang masih digunakan, 6 jilid seperti ini, yang juga dipakai di PGTK Semesta. Sebelum menyusun buku, beliau melakukan observasi dan merasa prihatin melihat fenomena masyarakat ketika membaca Al-Quran secara serampangan tanpa memperhatikan tajwid, yang panjang dibaca pendek dan sebaliknya bahkan dengung tidak dibaca dengung. Yang kedua, banyak orang tua ketika menginginkan anaknya fasih baca Al-Quran atau hafid, maka harus terpisah dari orang tua karena zaman dulu belum ada lembaga seperti TPQ saat ini. Mereka harus pergi ke pondok yang mana membutuhkan waktu yang lama. Maka beliau berpikir bagaimana caranya agar anak bisa membaca Al-Quran dengan benar dalam waktu yang relatif singkat tanpa terpisah dari orang tuanya. Dan ditemukanlah metode Qiroati, yaitu suatu metode belajar membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan secara tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Aba, aa, baba. Tidak dieja seperti zaman dulu, alif fathah a, alif kasroh i, a, i. Menerapkan sistem modul yang kita kenal dengan jilid 1, 2, dan seterusnya. Belajar sesuai dengan kondisi kesiapan dan kemampuan anak. Bila belum mampu, maka tidak boleh dipaksakan untuk lanjut. Visi Qiroati yang pertama memelihara dan menjaga kehormatan Al-Quran dari segi bacaan. Menyebarluaskan ilmu membaca Al-Quran yang benar dengan cara yang benar. Memperbaiki kualitas pengajaran Al-Quran dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ayah bunda mungkin akan membantu kami, guru Qiroati, ketika anak belajar di rumah, maka prinsip dalam mengajar perlu kita ketahui. Yang pertama, daktun, tidak menuntun, yaitu ketika anak salah membaca bukunya, kita tidak boleh serta-merta beritahu bacaan yang benar, tapi hanya menegurnya saja. Diharapkan ketika anak membaca bisa teliti dan awas terhadap apa yang dia baca. Tegas, yaitu jika anak belum sesuai dengan target, maka tidak boleh dipaksakan lanjut atau naik halaman. Ayah bunda, dalam Qiroati dibedakan istilah bisa dan lancar. Apa bedanya? Bisa membaca Al-Quran belum tentu lancar, dan lancar pasti bisa membaca Al-Quran, karena lancar adalah cepat tanpa lama mikir. Aba, aa, baba, abah, dan tepat pengucapannya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, serta benar hukum-hukumnya, benar bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid, mana panjang, pendek. Itulah target Qiroati, benar-benar harus lancar, cepat, tepat, dan benar. Sistem evaluasi. Seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran Qiroati dikenal metode klasikal individu. Setelah guru secara klasikal menjelaskan dan memberi contoh, lalu dibaca bersama, anak kemudian diberi kesempatan membaca buku halamannya. Saat itulah kita sedang melakukan penilaian harian. Jika sesuai dengan target lancar tadi, maka boleh lanjut halaman. Kenaikan jilid. Ketika anak sudah menyelesaikan halaman terakhir dari setiap jilidnya, maka sebelum melanjutkan pada jilid berikutnya harus dites dulu. Kenapa? Karena ada kesinambungan materi antara jilid 1 dan jilid seterusnya. Ujian akhir. Setelah anak menguasai keseluruhan materi, maka harus mengikuti ujian akhir yang dilakukan oleh tim penguji, bukan oleh gurunya sendiri. Maka bagaimana contoh bacaan yang lancar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diusahakan dari awal membaca basmalah dan ta'awud harus sudah benar. Sa'ala sa'ilun takunu qariban yataghamazuna wa huwa ala nurin khuluqin azimin qulubu fariqin. Bisa? Insya Allah bisa. Karena keberhasilan Qiroati salah satunya ditentukan dari jilid 1 halaman 1 buku TK atau jilid 1 halaman 1 pra-TK. Aa, baba, aa, baba, aa, baba. Masuk ketika membaca halaman 2 buku pra-TK, pertama kali mengenal huruf 3-3. Ba'a,
A ba 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 a ba a ba a ba a ba ba. Benar-benar lancar. Miss, kalau begini bagaimana? A ba ba a ba ba. Boleh, karena termasuk lancar tanpa mikir. Yang tidak boleh adalah a ba 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 a dieja dulu baru dibaca, atau ba a memanjangkan salah satu hurufnya baik di depan maupun di belakang, atau ba a lama mikir. Jadi harus benar-benar lancar tanpa mikir. Ba ba. Kata Ustadz Dahlan, lebih baik lama di awal daripada dipaksa naik, justru membuat anak semakin lambat membacanya. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan dan ikuti contoh dari guru. Ketika guru memberi contoh cepat, harus ikuti cepat. Ketika memberi contoh dengung, maka harus dengung. Dan yang kedua, lihat dan baca. Membaca buku, lihat dulu tulisannya, baru dibaca, jangan terburu-buru. Nah, ini yang menonjol dari Qiroati, sistem drilling. Banyak berlatih. Frekuensinya juga banyak, halaman yang dibaca juga banyak. Tidak cukup belajar satu kali hanya ketika mau mengaji. Semakin banyak membaca, semakin banyak berlatih, akan semakin lancar. Yang terakhir ini yang kadang terlupakan, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa, dan sabar. Letak yang tidak sabar kadang-kadang pada gurunya atau parents-nya ingin cepat dinaikkan, padahal bacaannya belum benar-benar lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membuat bacaan anak-anak tercinta kita semakin lancar dan semakin bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.